Halo, Denny Teh di sini. Pada saat ini saya ingin menjelaskan mekanisme prinsip kerja dari produk unit link pooling generasi baru PGB. Langsung saja kita ke topik. Ya, saat ini kita akan membahas prinsip kerja asuransi unit link, yaitu asuransi berbasis investasi. Ya, perlu teman-teman dan rekan-rekan ketahui bahwasanya mekanisme kerja produk unit link ini berlaku universal, bukan hanya di sebuah perusahaan asuransi, contohnya di Prudential, namun berlaku di semua asuransi ya yang berbasis unit link. Namun kali ini saya akan lebih fokus ke persentase untuk program unit link PGB pooling generasi baru Prudential. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, yang namanya premi itu apa? Premi itu adalah uang ataupun sejumlah nominal yang sudah ditetapkan oleh sebuah perusahaan asuransi untuk dibayarkan nasabah. Ya, jadi wajib dibayarkan nasabah. Dan ini premi ini sebagian ya akan membentuk nilai tunai, teman-teman ya, rekan-rekan. Premi sebagian akan membentuk nilai tunai ya, dan nilai tunai yang terbentuk akan digunakan untuk membayar biaya asuransi dan administrasi. Jadi ada 3 istilah penting di sini ya, ada premi, ada nilai tunai, dan ada biaya asuransi dan administrasi. Kita akan bahas satu persatu, kita mulai dari biaya asuransi dan administrasi. Ya. Nah, biaya administrasi dan asuransi ini, apa ini? Yaitu biaya yang timbul sehubungan dengan produk apa yang kita beli. Ya. Jadi ini adalah biaya actual cost sehubungan dengan produk uang pertanggungan yang dibeli oleh nasabah. Jadi ini besarnya sesuai dengan uang pertanggungan ataupun santunan asuransi yang dibeli. Jadi kalau misalnya dibeli semakin besar, ya uang pertanggungannya, biaya administrasi dan asuransi juga semakin tinggi. Dan biaya ini sesuai dengan usia. Ya, sesuai dengan usia, dan jadi sesuai dengan penambahan usia, dan semakin tinggi usia, biaya administrasi dan asuransi juga semakin tinggi. Dan ini dibayar, ya, wajib dibayar itu sesuai masa proteksi. Sesuai masa proteksi. Jadi kalau misalnya sebuah program ataupun asuransi itu proteksinya misalnya sampai usia 99 tahun, misalnya dalam hal ini produk jiwa ya. Misalnya kita ambil sampai 99 tahun berarti cost of insurance, biaya administrasi dan asuransinya juga wajib dikenakan sampai usia 99 tahun. Dan ini besarnya itu dia akan meningkat sesuai dengan usia. Jadi usia semakin tinggi, ya biayanya juga akan semakin tinggi. Kalau misalnya Bapak Ibu ngambilnya itu produk kesehatan, covernya sampai usia 65 misalnya, atau 75 atau 85, ya sesuai dengan kontrak yang dibeli ya. Nah, jadi untuk pertanggungan produk tersebut juga dibayarkan sampai usia 65 dan sampai 75 sesuai dengan masa produk itu berakhir. Nah, ketika nantinya udah, misalnya saya membeli dengan usia 65 tahun masa pertanggungannya. Berarti setelah usia 65 tahun, nggak ada lagi biaya administrasi dan asuransi yang dikenakan atas produk ini atau rider ini ya, asuransi tambahan ini. Namun juga nggak ada lagi di cover untuk program ini. Nah, biaya administrasi dan asuransi ini, cara bayarnya bagaimana? Cara bayarnya kita nggak bisa serta-merta, oh biayanya berapa, saya bayar berapa. Ini nggak bisa. Jadi biaya administrasi dan asuransi ini sistemnya itu adalah dipotong dari nilai tunai yang terbentuk ya. Jadi sistemnya itu adalah dipotong dari nilai tunai yang terbentuk. Jadi prinsipnya adalah kalau nilai tunai pada polis cukup untuk menutupi biaya administrasi dan asuransi, ya proteksi tetap berjalan. Namun kalau nilai tunainya nggak cukup lagi untuk menutupi biaya administrasi dan asuransi, proteksi juga nggak berjalan lagi. Nah, oke, selesai. Kita akan membahas tentang nilai tunai. Nilai tunai ini terbentuk dari nasabah membayar premi. Nah, kembali lagi nilai tunai itu disclaimer-nya adalah tidak dijamin oleh
perusahaan asuransi. Besarnya tidak dijamin. Maksudnya itu adalah perkembangan investasi. Karena nilai tunai yang terbentuk dari pembayaran premi itu akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi. Di mana diinvestasinya itu bisa ditetapkan ataupun diinstruksikan dari awal. Ya, misalnya Bapak Ibu mau penempatan dananya ke dana yang jenis instrumentasinya instrumentasi stabil, misalnya ke deposito, ataupun yang ke sistem yang ya, moderat, campuran, ya, misalnya campuran, bisa, ataupun ke yang agresif, misalnya ke dana saham, ya, atau boleh campuran, gitu ya, dana lebih aman. Jadi ada yang stabil, moderat, agresif digabung semua. Dan ini besarnya perkembangan investasi itu nggak dijamin, bisa naik dan bisa turun. Tidak ada satu perusahaan asuransi pun yang menjamin, ya, nilai tunainya itu, ya. Namun kalau ditanya ke saya itu nilai tunai itu miliknya nasabah, betul ya. Jadi nilai tunai ini nasabah itu haknya nasabah. Katakanlah kita mau melakukan withdrawal atau penarikan, boleh nggak? Boleh. Misalnya kalau saya udah membayar premi sebagian waktu, ternyata saya butuh dana nih. Saya ingin tarik sebagian kecilnya dari nilai tunai saya. Bisa nggak? Bisa. Itulah kelebihan dari produk unit link. Dan demikian juga kita bisa melakukan yang namanya cuti premi. Ya, cuti premi itu artinya saya nggak bayar premi dulu. Mungkin karena saya kesulitan keuangan, saya stop bayar premi, boleh nggak? Boleh. Jadi prinsipnya adalah kembali lagi, kalau saya cuti premi, berarti nilai tunai yang terbentuk itu akan dipakai nantinya untuk menutupi biaya administrasi dan asuransi dan perkembangannya. Kalau nilai tunainya, kembali lagi prinsipnya, kalau nilai tunai itu cukup, ya proteksinya tetap jalan. Namun kalau suatu hari misalnya nilai tunainya udah nggak cukup, ya proteksinya akan terhenti dan nilai tunainya dipakai habis untuk menutupi biaya administrasi dan asuransi. Nah, itulah prinsip dari nilai tunai itu. Nah, kemudian premi. Nah, premi saya sebutkan di sini sebagian akan membentuk nilai tunai ya. Sebagian saya akan membentuk nilai tunai. Nah, kenapa dikatakan sebagian membentuk nilai tunai? Karena premi itu terbagi atas porsi asuransi dan porsi investasi. Ya, jadi porsi asuransinya itu akan dikenakan yang namanya biaya akuisisi. Biaya akuisisi. Ya, jadi untuk polis ya di tahun pertama sampai tahun kelima itu sebagiannya itu membentuk nilai tunai sesuai dengan program yang diambil. Misalnya, untuk di produk PGB, Prolink generasi baru, di tahun pertama dan tahun kedua itu 30% itu akan membentuk nilai tunai. Dan di tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima itu 80% itu akan membentuk nilai tunai. Ya, dan di tahun ke-6 dan seterusnya premi yang Anda bayarkan ya, premi misalnya di tahun ke-6 Anda bayar preminya, tahun ke-6 itu full 100%-nya udah membentuk nilai tunai dari premi yang di tahun ke-6 yang dibayarkan. Tahun ke-7 dan seterusnya. Jadi artinya semakin panjang membayar premi itu nggak rugi karena premi yang Anda bayarkan itu toh akan menjadi nilai tunai. Jadi biaya akuisisi itu apa sih ya? Biaya akuisisi itu adalah biaya pengadaan polis. Sistem untuk pembiayaan polis baru, misalnya entry polis baru itu diperlukan yang namanya biaya operasional pemasaran, biaya lapangan untuk pengecekan kesehatan, biaya setup sistem untuk klaim operasional lain-lain. Misalnya kalau terjadi klaim mendadak gitu baru kredit terbentuk, polis belum nyampe dan lain sebagainya, itu akan diambil dari biaya yang ini nih ya gitu. Nah, namun yang luar biasanya di polis PGB ini ada kelebihannya dibanding dengan polis yang lama, yaitu apa? Ya, nasabah itu yang nasabah yang loyal, nasabah yang setia itu akan mendapatkan bonus yang namanya booster investasi. Booster investasi. Ya, bonus atas nasabah yang loyal. Ya, di mana di tahun pertama ya setiap pembayaran premi berkala itu tahun pertama sampai tahun ke-10 akan diberikan ekstra 5% loh dari penyetoran premi itu akan terbentuk menjadi booster nilai tunai. Ya, di tahun ke-11 dan seterusnya itu akan dikasih bonus booster investasi sebesar 10%. Ya, jadi kalau ibaratnya kalau Bapak Ibu membayar jangka panjang, ya, ini boleh dikatakan jangka panjang itu boleh dikatakan biaya asuransi, biaya akuisisinya nantinya free.
karena ada booster ataupun loyalty bonus ya, booster investasinya yang dikembalikan 5%, 5%, 5% tiap bulan sejak penyetoran premi pertama. Nah, itulah kelebihan PGB dibandingkan dengan program-program yang lain di Prolink generasi baru. Ya, kembali lagi, nah, kalaupun misalnya ada yang bertanya, ya, saya wajib bayar preminya itu berapa tahun? Ya, saya wajib bayar preminya, ini kan menjadi pertanyaan umum. Saya wajib bayar preminya itu berapa tahun? Ya, apakah itu 5 tahun? Apakah itu 10 tahun? Apakah 20 tahun? Tidak, ya. Kalau berdasarkan polis, ya, kita bahas klausa polis, itu sebenarnya wajib rutin bayar premi, itu wajib rutin, ya. Itu wajib bayar premi itu 3 tahun. Itu wajib bayar premi, ya. Artinya, ya, selama 3 tahun itu tidak boleh tidak untuk bayar premi, walaupun nilai tunainya banyak, gitu ya, karena savernya banyak, mungkin ya tetap wajib bayar premi dan harus rutin selama 3 tahun pertama. Ya, jadi saran perusahaan itu ya membayar premi itu jangka panjang jauh lebih bagus. Kenapa? Karena ada booster investasi. Kalau saya bayar cuma 3 tahun atau 5 tahun, saya nggak bayar premi lagi, boleh nggak? Ya, kembali lagi, kalau saya cuma bayar 3 tahun saja, otomatis nilai tunai saya terbentuk yang sebagian ini kecil banget kan. Nah, nilai tunai ini cukup nggak nantinya untuk menutupi biaya administrasi dan asuransi? Ya, nggak cukup nantinya. Nggak cukup, paling-paling bertahan cuma setelah bayar premi, saya cuti premi. Misalnya udah bayar nih 5 tahun atau 4 tahun. Saya nggak bayar premi, paling-paling nilai tunai yang terbentuk itu cuma cukup untuk cadangan nilai tunai biaya administrasinya paling-paling 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Habis itu ya polisnya udah nggak aktif lagi. Jadi saran perusahaan itu adalah membayarlah sepanjang masa proteksi. Ya, sepanjang kita produktif, ya disarankan kita menyetor premi. Tapi kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu nggak mau menyetor premi jangka panjang, mau cuti, boleh nggak? Ya boleh aja. Ya, ketika cuti premi kembali lagi prinsipnya nilai tunai dan perkembangannya cukup, ya proteksinya jalan. Ya, jadi kalaupun kita bayar premi jangka panjang itu nggak rugi, tidak lebih bayar. Kenapa? Karena toh premi yang kita bayarkan lebih dari 6 tahun itu kan 5 tahun itu kan udah menjadi nilai tunai. Itu haknya nasabah loh. Anda mau tarik boleh nggak? Boleh. Contoh ketika saya ingin membeli aset ya, ingin membeli mobil daripada saya kredit, ternyata saya hitung-hitung ada nilai tunai yang saya bisa ambil gitu. Saya boleh tarik, lalu saya bayar lagi. Ya, saya bayar tetap gitu ya, menjamin polis saya itu tetap aktif ya. Jadi wajib dikontrol nilai tunai dan biaya asuransi yang terjadi, yang terbentuk gitu. Jadi nilai tunai itu punya banyak kelebihan ya, di luar sana disclaimer-nya, wah nilai tunai dan lain sebagainya. Namun saya pribadi sebagai user daripada produk unit link itu ya memberikan fleksibel. Yang pertama adalah polis ini bisa cuti premi setelah masa bayar rutinnya saya udah lewati, saya boleh cuti premi ya. Nah, kemudian saya boleh tarik-tarik nilai tunainya, saya boleh top up. Nah, itu yang tidak didapati oleh produk-produk tradisional yang ada yang sifatnya kontrak dan nilai tunainya itu kaku, tidak bisa ditarik ya. Nah, demikian penjelasan mengenai produk prinsip kerja unit link dan ini berlaku di semua insurance ya, di semua asuransi. Demikian penjelasan saya, semoga dapat dipahami. Thank you.